Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Rian. Saya ingin mereview salah satu jurnal dengan judul Perancangan Sistem Komunikasi Data, Alat Pencatatan Meter Air Digital Berbasis Service Oriented Architecture. Pertama-tama kita akan membahas tentang jurnal ini. Judul jurnalnya adalah Perancangan Sistem Komunikasi Data, Alat Pencatatan Meter Air Digital Berbasis Service Oriented Architecture. Jurnal sumbernya didapat dari Infotechjar, yaitu Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan, dengan nomor EISN 25407600 dan PISSN 25407597. Volume dan halamannya adalah volume 3 nomor 1, halaman 49 sampai 54. Tahunnya adalah bulan September tahun 2018. Dengan penulisnya yaitu Yadarabullah dan Dewi Lestari. Untuk reviewernya adalah saya sendiri, Muhammad Rian, dan tanggal reviewnya adalah 20 April 2021. Masuk slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT yang diterapkan pada Smart City semakin berkembang. Salah satu perangkat yang diterapkan dalam Smart City adalah pencatatan meter air secara digital dan dapat dipantau melalui aplikasi yang terhubung ke internet. Alat pencatatan meter air tersebut dilengkapi dengan sensor flow meter dan microcontroller. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk merancang alat tersebut, termasuk komunikasi data agar dapat diakses melalui aplikasi, antara lain sebagai berikut. 1. Komunikasi data menggunakan pengiriman SMS. Nah, penelitian yang satu ini memiliki kelemahan yaitu membutuhkan pulsa yang harus disediakan pada alat pencatat meter air, sehingga membutuhkan biaya yang banyak untuk mengisi pulsa. Lalu yang kedua ada komunikasi data menggunakan modul Wi-Fi yang terkoneksi langsung ke smartphone. Untuk yang kedua ini memiliki kelemahan yaitu mengakibatkan pemantauan hanya dapat dilakukan oleh pelanggan meter air, sehingga pemantauan oleh petugas atau operator masih menggunakan cara manual. Lalu penelitian ketiga yaitu komunikasi data menggunakan protokol Message Queue Telemetry Transport atau MQTT. Metode ini memiliki kelemahan yaitu jika jarak antara alat pencatat meter air jauh dari gateway, maka mempengaruhi kecepatan transfer data dan data hanya dapat diakses melalui satu platform gateway saja. Sehingga untuk dapat diakses melalui platform gateway yang berbeda harus dibuat servis tambahan. Nah, berdasarkan masalah dari penelitian dahulu, maka tujuan penelitian tersebut adalah yang pertama, 1. Perancangan metode sistem komunikasi data pada alat pencatatan meter air digital dapat digunakan untuk pengiriman data secara real time dengan durasi pengiriman data yang cepat dan kecepatan transmisi data yang tinggi. Lalu yang kedua, pemantauan penggunaan air dapat dilakukan oleh pelanggan dan petugas melalui aplikasi multi-platform. Dalam penelitian ini akan diteliti penggunaan Service Oriented Architecture pada sistem komunikasi data, alat pencatatan meter air digital. Lalu slide selanjutnya yaitu subjek penelitian. Pada penelitian kali ini, subjek yang digunakan adalah salah satu pelanggan PDAM yang telah dipasang alat pencatatan meter air digital. Pengujian transmisi dilakukan sebanyak 30 kali dengan metode pengamatan, lalu kemudian dianalisis. Selanjutnya untuk metode penelitian. Pada penelitian ini, metode penelitian terdiri dari beberapa proses. Proses pertama yaitu persiapan kebutuhan perlengkapan. Di antaranya adalah Arduino Uno R3, lalu sensor flow meter, GSM modem SIM 900A, dan LCD 16x2, serta penggunaan server hosting untuk penyimpanan dan pengaksesan data. Nah, berikut adalah gambar diagram rangkaian alat pencatatan meter air digital dan tabel-tabel untuk keterangan pemasangannya. Untuk tabel 1 adalah keterangan pemasangan LCD ke Arduino. Lalu untuk tabel 3 adalah pemasangan sensor flow meter ke Arduino. Dan tabel ke 3 adalah keterangan pemasangan modul
GSM ke Arduino. Lalu proses metode penelitian yang kedua adalah merancang database dan tabel di server. Dalam database terdiri dari tabel-tabel yang digunakan untuk mengolah data meter air dari alat pencatatan dan berfungsi untuk menyediakan data yang akan diakses melalui web dan aplikasi mobile. Berikut adalah gambar dari diagram relasi tabelnya. Lalu persiapan metode penelitian yang ketiga adalah menyiapkan arsitektur komunikasi data untuk pengiriman data dari alat pencatatan meter air digital ke server menggunakan service oriented architecture. Nah, pada gambar ini service oriented architecture itu terdiri dari yang pertama adalah node. Node di sini adalah pencatatan meter air digital, pencatat meter air digital. Lalu yang kedua adalah Context Application Layer API. Nah, Context Application Layer ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai layer yang menerima dan memproses data dari node atau host. Lalu fungsi kedua adalah sebagai layer yang menerima request dari web atau mobile. Dan yang ketiga adalah memberikan log data pencatatan meter air yang tersimpan di database. Lalu setelah itu ada description dan integrity layer. Di sini untuk melakukan kontrol terhadap service yang dilakukan. Lalu ada keempat adalah data processing layer. Di sini adalah mengolah data berdasarkan request yang diterima dari konteks API. Konteks database selanjutnya adalah konteks database terdiri dari 2, yaitu database system, di mana database system ini adalah menyediakan data yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah database log. Database log ini adalah data yang terdiri dari catatan dari node yang dilakukan. Untuk hasil penelitian, pada penelitian ini dikembangkan 2 aplikasi, yaitu 1 aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web digunakan oleh operator. Dalam aplikasi ini, operator dapat memantau meter air pelanggan dan volume air yang telah digunakan secara periodik, yaitu per bulan dan per tahun. Selain itu, operator juga dapat mengetahui lokasi pelanggan yang terpasang meter air digital. Aplikasi web ini dikembangkan dengan menggunakan pemrograman PHP, HTML, dan JavaScript. Berikut adalah tampilan dashboard untuk aplikasi web. Lalu berikut adalah tampilan detail informasi pelanggan dalam bentuk infografis. Dan berikut adalah tampilan informasi lokasi pelanggan yang telah terpasang alat pencatatan meter air digital. Lalu hasil penelitian yang kedua adalah aplikasi berbasis mobile. Dalam aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui volume air yang telah digunakan dan log data yang dipilih berdasarkan bulan. Untuk aplikasi mobile ini dikembangkan menggunakan framework PhoneGap, didesain melalui desain Bootstrap, HTML, CSS, dan JavaScript. Ini adalah tampilan dashboard aplikasi mobile, dan ini adalah tampilan log datanya. Lalu pengujian dilakukan setelah alat pencatatan meter air telah terhubung ke server. Di sini ada 2 jenis pengujian yang dilakukan, yaitu pengujian transmisi data dari alat pencatatan meter air ke server. Lalu yang kedua adalah pengujian akses data dari aplikasi web dan mobile. Pengujian penggunaan platform yang berbeda pada node dan pada sistem operasi smartphone. Di tabel 4 adalah pengujian transmisi data. Di sini dapat dilihat ada selisih waktu kirim dan terima dengan selisih yang bermacam-macam. Lalu di tabel kelima adalah pengujian multi-platform aplikasi mobile. Dari ke-6 platform, di sini keterangannya oke semua, berarti aplikasi dapat digunakan di multi-platform atau di platform yang berbeda.
Lalu masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan. Pada penelitian kali ini ada beberapa kelebihan, di mana satu, pengiriman data secara real time dengan durasi pengiriman yang cepat dan kecepatan transmisi data yang tinggi. Lalu yang kedua, pemantauan dapat digunakan oleh petugas dan pelanggan melalui aplikasi multi-platform. Lalu yang ketiga, service oriented architecture dapat digunakan pada perangkat IoT yang menggunakan Arduino Uno dan Raspberry Pi. Untuk kekurangan pada penelitian kali ini yaitu tentu saja ada biaya lebih untuk pengadaan kebutuhan perlengkapan yang akan digunakan. Lalu slide selanjutnya adalah perbedaan dengan rencana penelitian. Pada saat pengujian transmisi data, rentang waktu pengiriman data dari perangkat ke server telah diatur, yaitu setiap 30 detik. Berarti ada pengujian dilakukan sebanyak 30 kali. Dari hasil pengujian transmisi data menunjukkan selisih pengiriman dan penerimaan data yang cukup besar. Hal ini menyebabkan penerimaan data pada server menjadi lebih lama. Ini tidak sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu penerimaan data lebih cepat gitu. Nah, hal ini tentunya diperlukan penelitian lanjutan untuk mencari solusi agar selisih antara waktu pengiriman dan penerimaan tidak besar. Itu saja, sekian review jurnal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.